ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kita masih mengkaji tentang metode menyampaikan pesan. Kali ini kita akan belajar tentang al-irsyad. Kita belajar tentang al-irsyad. Irsyad berasal dari kata rosyada. Irsyad berasal dari kata rosyada, yang artinya adalah mencari petunjuk ke jalan yang lurus. Mencari petunjuk ke jalan yang lurus, lawan dari sesat. Jadi rosyad lawan dari dolal, daripada sesat. Nah, irsyad artinya adalah proses membantu seseorang dalam mengatasi permasalahan pribadinya dengan mengarahkan dirinya untuk mengatasi masalah dirinya sendiri. Jadi irsyad ini adalah proses kita untuk membantu orang lain. Kita arahkan dia untuk apa? Mengatasi permasalahan yang sedang orang itu hadapi. Tapi bagaimana cara membantunya? Kita arahkan dia untuk menggunakan potensi yang ada pada orang tersebut. Kita gali, lalu kita jadikan potensi yang ada pada orang tersebut untuk dia berjalan sendiri, mengarahkan dirinya mengatasi masalah yang ada pada dirinya, atau untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Pencinta ilmu komunikasi Islam, dari dua makna kata ini dapat dipahami bahwa irsyad artinya ialah menunjukkan jalan yang lurus. Menunjukkan jalan yang lurus dan membimbing orang yang tersesat untuk kembali ke jalan yang lurus dengan cara memaksimalkan potensi yang ada pada orang yang dibimbing, atau bisa juga menemukan, menggali, dan akhirnya menemukan potensi yang ada pada seseorang, lalu diarahkan untuk menjadi yang lebih baik. Itulah proses-proses yang penting dalam kita melakukan irsyad atau bimbingan, atau dalam hal ini sering disebut dengan konseling. Nah, dalam menjalankan tugas kenabiannya, Nabi Muhammad SAW sangat sering melakukan praktek irsyad ini kepada para sahabatnya. Banyak sahabat yang menemui Rasulullah dengan berbagai macam masalahnya. Mereka sampaikan masalah, mereka mencari, ingin minta solusi dari Rasulullah tentang permasalahan yang sedang mereka hadapi. Rasulullah kemudian menyampaikan pesan-pesannya, diarahkan, dibimbing sahabatnya untuk keluar dari permasalahan. Kadang-kadang tidak saja sahabat itu datang, tetapi ketika Rasulullah melihat ada masalah pada orang, ditanya, ada apa? Kemudian akhirnya orang itu menyampaikan, kemudian Rasulullah carikan untuk dia solusinya, dibimbing untuk keluar dari permasalahannya. Nah, itu
sering terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dan tentunya Rasul adalah sebaik-baik yang memberikan bimbingan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, nah di antara yang sangat perlu untuk mendapatkan bimbingan adalah tentang masalah-masalah keagamaan, masalah agama kita ini. Meskipun bimbingan apapun namanya dalam kehidupan itu agar kita selamat itu penting, agar kita bisa melakukan sesuatu itu penting, dan di antara yang paling penting dari yang penting adalah kita membimbing orang untuk melaksanakan perintah Allah dan tidak tersesat jalan menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, kalau kita ingin memberikan irsyad kepada seseorang, ingin memberikan bimbingan bagaimana orang menjalani kehidupan ini, nah tujuan irsyad yang paling utama diantaranya adalah mencarikan solusi pertarungan antara hak dan batil, antara baik dan buruk yang kadang-kadang bertemu di dalam jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan, ya, ada potensi baik, ada potensi jahat di dalam diri manusia. Nah, pertarungan ini supaya dimenangkan oleh kebaikan itu memerlukan bimbingan. Manfaatkan potensi baik, laksanakan ini dan itu memerlukan bimbingan supaya orang tidak salah jalan, lalu potensi buruk yang dimaksimalkan olehnya. Ini sangat berbahaya kalau tidak diarahkan, karena potensi buruk berpotensi untuk merusak diri manusia, dan potensi baik bisa berakibat kepada berhasilnya seorang, suksesnya orang menjalani kehidupan dunia dan selamat di akhirat. Jadi tujuan yang pertama dari irsyad adalah mencarikan solusi bagaimana pertarungan antara baik dan jahat dalam tubuh dan diri manusia itu dimenangkan oleh kebaikan. Kemudian di antara tujuan kita untuk memberikan irsyad juga adalah agar orang bermuamalah, mampu untuk berpikir dengan cara berpikir yang baik. Banyak orang hari ini tak nyambung, ya, bahasa saya tak nyambung dalam menjalani kehidupan yang normal sebagai makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan tidak nyambung? Contoh, ketika ditanya siapa yang menciptakan kita, kondisi-kondisi lagi lemah, kita tetap menyatakan bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, yang bisa menyembuhkan kita adalah Allah. Itu secara umum semua manusia mengakui hal tersebut. Apa yang disebut dengan pikiran tak nyambung? Dia sebenarnya tahu yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Tetapi kadang-kadang ketika dia hendak tunduk, lalu tunduk kepada makhluk Allah yang sama-sama diciptakan oleh Allah, tidak menyembah yang menciptakannya. Ini tak nyambung namanya. Seharusnya dia tunduk kepada yang menciptakannya. Nah, ini harus kita ajak orang, kenapa dia seperti ini dan seharusnya seperti ini. Itu perlu dibimbing, ya, perlu diarahkan. Kemudian ada lagi, ya, ada orang yang mau hidup di muka bumi yang ini milik Allah, di kolong langit yang punya
Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi. Inilah milik Dia. Tapi tidak tahu malu. Hidup di bumi Allah, di langit, di kolong langit milik Allah, tapi tidak taat dengan Allah, melakukan kemaksiatan, melanggar perintah Allah, menikmati fasilitas Allah, tak tahu malu. Nah, cara berpikir yang tidak linear, tidak nyambung kayak begini memerlukan namanya irsyad. Ya, perlu dibimbing supaya benar juga ya. Kalau saya seperti ini, maka seharusnya ya, kalau saya diciptakan oleh Allah, ini bumi dan langit milik Allah, seharusnya saya harus taat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini memerlukan irsyad, memerlukan bimbingan dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya, irsyad tujuannya adalah untuk menambah kesadaran manusia. Jadi banyak kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar kita, banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita, agar semua yang terjadi itu bisa kita maksimalkan, pelajaran kita bisa kita ambil, ya kita perlu membimbing orang untuk memanfaatkan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian itu untuk diambil pelajarannya. Kemudian selanjutnya irsyad juga tujuannya adalah untuk memperkecil porsi berpikir ke masa lalu dan fokus untuk masa depan. Ya, jadi irsyad ini di antara tujuannya adalah agar orang tidak berkepanjangan sedih dengan masa lalunya yang membuat dia trauma untuk menjalani masa depannya. Tapi diarahkan dia untuk optimis menghadapi masa depan, fokus melakukan hal-hal yang membuat dia akan sukses dan berhasil di masa depannya. Nah, ini memerlukan irsyad. Jangan sampai orang termenung terus. Betapa banyak orang yang trauma menjalani masa depannya karena ya peristiwa-peristiwa yang menghantui dia, membayang-bayangi dia dengan kejadian-kejadian masa lalu. Nah, orang seperti ini perlu untuk mendapatkan irsyad, bimbingan dari orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan dan membimbing mereka. Kita gali kelemahan kenapa mereka gagal pada masa yang lalu, kita gali lagi potensi dia, kita arahkan untuk menatap masa depannya. Kemudian juga irsyad tujuannya adalah untuk membantu orang sampai ke kesuksesan, ya, sampai ke kesuksesan, supaya orang istiqomah di jalan kebaikan, ya, supaya orang istiqomah di jalan kebaikan, terus dia konsisten melakukan kebaikan demi kebaikan. Itu perlu dibimbing. Kalau nggak dibimbing, orang itu semua sering itu padam semangatnya, kemudian nggak terarah dalam menjalankan program-program, maka perlu dibimbing. Nah, kita diminta untuk konsisten dalam hal itu supaya sukses. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta supaya kita berjalan di jalan yang lurus, ya, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan oleh Allah nikmatnya, yang sukses menjalani kehidupan secara baik, dan kita minta dihindarkan dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan begitu juga jalan orang-orang yang sesat. Ini perlu bimbingan agar dia konsisten untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, tanpa bimbingan kadang-kadang bias. Tanpa bimbingan kadang-kadang dia tidak fokus menjalani atau melaksanakan program-program tertentu. Pencinta ilmu komunikasi Islam, tidak ada kesuksesan tanpa
konsistensi. Semuanya akan bisa kita lalui, kita lakukan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita konsisten melakukan sesuatu yang kita ingin lakukan. Tanpa konsistensi maka tidak akan ada yang jadi. Kemudian selanjutnya irsyad juga ditujukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada orang yang kita berikan bimbingan, supaya orang merasa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan kelihatan dan dia akan bertanggung jawabkan. Sekecil apapun perbuatan yang jahatnya juga akan kelihatan dan dia harus bertanggungjawabkan itu. Nah, irsyad harus mampu, diantaranya adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kalau kalian tidak ingin nanti menderita, mempertanggungjawabkan kejahatan yang kalian lakukan, maka kalian harus mampu untuk sabar melakukan kebaikan-kebaikan, bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini, karena kalian akan mempertanggungjawabkan setiap amal kalian. Nah, hal-hal seperti ini menjadi sangat penting untuk dibimbing. Orang itu perlu dibimbing. Selanjutnya adalah membentuk format makna kehidupan. Hidup ini mau ngapain sih? Nah, banyak orang yang bingung menjalani hidup, sehingga hidup itu mengalir tanpa tujuan. Hidup mengalir tanpa ada program yang jelas. Nah, perlu bimbingan agar orang itu hidup untuk apa? Allah telah tentukan, "Kama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tujuan kalian hidup adalah untuk beribadah. Kemudian di antara inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa aku jadi manusia ini di dunia itu menjadi pemimpin, untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Jangan hidup biarkan waktu tersia-sia. Itu semua perlu orang mendapatkan bimbingan. Nah, ini pentingnya irsyad dalam kehidupan. Kemudian di antaranya juga adalah irsyad tujuannya untuk mengarahkan orang agar secara kejiwaan itu matang. Secara kejiwaan itu matang menjalani kehidupan. Oleh sebab itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabar, tingkatkan kesabaran. Wahai orang yang beriman, dalam menjalani kehidupan itu perlu untuk terus tegar menjalani kehidupan. Itu juga perlu kepada bimbingan. Nah, ini orang akan mampu hidup dengan baik kalau dia selalu hidup dengan terarah seperti hal tersebut. Pencinta ilmu komunikasi Islam, itulah pentingnya irsyad di dalam kehidupan manusia. Di antara contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah seorang pemuda ada masalah, udah menggebu-gebu, ingin nikah tapi kayaknya nggak punya kemampuan, lalu ingin berzina, lalu disampaikan kepada Rasul, mau berzina, lalu oleh Rasul diarahkan dengan logika yang baik, ditanya sama Rasul, udah bawa ke sini, dekatkan dia dengan aku. Nah, ketika sudah dekat dengan Rasul, ditanya sama Rasul, atuhibbuhu li ummik, mau nggak kamu kalau ada orang menzinahi ibumu? Dia berpikir, oh lah, gak mau aku. Kata Rasul, dibimbing sama Rasul, qala wa kadzalikan nas la yuhibbunahu li ummahatihim. Orang juga yang lain gak suka kalau itu terjadi pada umminya. Tanya sama Rasul lagi, atuhibbuhu li ibnatik,
Kamu suka nggak kalau anak perempuanmu kau digitukan sama orang, dizinahi orang? Qala la, nggak mau. Begitu juga orang, kata Rasulullah, wa kadzalikan nas la yuhibbunahu li banatihim. Orang juga semuanya nggak suka. Itu terjadi pada anak perempuan mereka. Ya. Tanya lagi sama Rasul, dicecar sama Rasul, atuhibbunahu li ukhtik? Kalau saudara perempuanmu juga dizinai orang, mau nggak kamu? Jawab lagi, qala la, qala wa kadzalikan nas. Begitu juga dengan orang lain, la yuhibbunahu li akhawatihim, nggak suka kalau saudara perempuannya digituin. Lalu akhirnya didoakan sama Rasul SAW. Ya, Nabi letakkan tangan di atas dadanya, di dadanya, kemudian didoakan sama Nabi, Allahumma kaffir zambahu, ya Allah tutupi dosanya ya Allah, wa tahhir qalbahu, bersihkan hatinya ya Allah, wa hassin, perjauh jaga kemaluannya ya Allah. Nah, ini bagaimana Nabi mengarahkan, membimbing, mengajak dia berpikir. Akhirnya setelah itu enggak ada terbetik baginya untuk melakukan hal-hal yang tak baik ini. Inilah pentingnya kita menyampaikan irsyad, membimbing orang. Banyak orang bingung menjalani kehidupan, banyak orang bingung menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, banyak orang yang bingung menatap masa depan. Ini memerlukan irsyad yang sangat banyak dari orang-orang yang memiliki kompetensi untuknya. Mudah-mudahan metode ini juga menjadi salah satu metode penting yang kita harus manfaatkan di dalam berkomunikasi secara Islam dan akan menghasilkan orang-orang yang berkualitas dengan irsyad yang kita berikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.